Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di seri webinar Parenting Sekolah Madaniyah yang diselenggarakan pada siang hari ini, Rabu 25 November 2020. Kali ini bersama saya, Ibu Yuyun atau biasa dipanggil Miss Y. Saya adalah salah satu pendidik di SMA Madaniyah mengampu bidang studi bahasa Inggris. Baik, webinar kali ini yang diadakan persis pada Hari Guru Nasional 2020, kami mengangkat tema Competition versus Collaboration. Bersaing atau berkompetisi sudah menjadi sifat dasar yang melekat pada manusia. Sepanjang sejarah, manusia berlomba-lomba agar dapat bertahan hidup. Kompetisi juga lekat dengan kehidupan sehari anak-anak di sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, melalui kegiatan lomba, penilaian di kelas, olahraga, maupun pergaulan. Di sisi lain, di era global yang serba terhubung ini menuntut kita untuk membuka diri dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mengembangkan kualitas dan performa diri dalam bekerja, dan maju bersama untuk mencapai tujuan. Bahkan saat ini banyak orang yang berpendapat kalau kolaborasi lebih penting dari kompetisi. Pertanyaannya, apakah kompetisi dan kolaborasi ini saling bertolak belakang? Kapan kita perlu berkompetisi dan kapan perlu berkolaborasi? Untuk membahas hal ini, 3 narasumber sudah hadir. Yang pertama adalah Bapak Harisko, beliau adalah Direktur Sekolah Madaniyah. Assalamualaikum Pak Harisko. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan hadir hari ini. Kemudian kami juga mengundang 2 alumni yang sangat inspiratif dan tentu saja memiliki pengalaman terkait yang sesuai dengan tema kita siang ini. Yang pertama adalah Adio Samanyan, alumni yang menghabiskan masa SD hingga SMA-nya di Madaniyah dan lulus SMA Madaniyah pada tahun 2010, kemudian melanjutkan kuliah di kelas internasional Universitas Indonesia dengan program studi teknik mesin. Selamat siang, Manyan. Siang, Bu Yuyun. Terima kasih ya sudah berkenan hadir hari ini. Sama-sama. Yang kedua adalah Ashila Safia yang akrab dipanggil Sheila. Juga menghabiskan masa SD hingga SMA-nya di sekolah kita tercinta. Nah, Sheila ini terkenal sebagai atlet baseball dan softball hingga tingkat nasional. Sheila lulus dari SMA Madaniyah pada tahun 2014, kemudian meneruskan pendidikannya di Universitas sama dengan Manyan, yaitu di Universitas Indonesia dengan program studi teknik kimia. Hai Sila, kangen banget nih, pengen ketemu Sila langsung di sekolah. Halo Bu, iya nanti kawan-kawan main ya. Hari ini. Sama-sama. Oke. Kemudian kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa, serta rekan-rekan guru, para siswa yang kami sayangi, juga peserta webinar lainnya yang bergabung hari ini. Webinar kali ini merupakan webinar ke-7 yang sudah kami selenggarakan di semester 1 tahun ajaran 2020-2021 ini. Untuk semua peserta webinar yang belum sempat mengikuti webinar 1 hingga 6 bisa langsung mengakses YouTube channel kami di Sekolah Madaniyah. Kemudian untuk selanjutnya tentu kami berharap setelah kegiatan webinar ini segala manfaat terbaik semoga bisa kita dapatkan. Amin. Terutama untuk generasi penerus bangsa, untuk dapat secara konsisten menggali keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga dunia yang secara aktif berkontribusi sesuai minat dan kapasitas. Perlu kami informasikan juga, kami sudah menyiapkan 3 bingkisan menarik dari Sekolah Madaniyah tentu saja untuk para peserta yang mengirimkan pertanyaan terbaiknya. Sehingga terus bersama kita untuk bisa mendapatkan bingkisan-bingkisan menarik itu. Baik, kita akan memulai kegiatan hari ini dengan mengikuti penjelasan dari Bapak Harisko terkait konsep mengenai keterampilan kompetisi, berkompetisi, juga berkolaborasi. Silakan Bapak Harisko. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar Madaniyah pada sore hari ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mengikuti webinar. Kemudian kedua, dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru Madaniyah dan guru-guru seluruh Indonesia. Nah, saya juga menyapa Manyan dan Sila. Kita bertemu belasan tahun yang lalu ya di dalam kelas, ruang kelas. Ternyata sekarang kita sudah memiliki fungsi dan pekerjaan yang berbeda dari dulu kita bertemu di ruang kelas. Untuk memperjelas apa yang menjadi tema bahasan kita pada siang hari ini,
atau sore hari ini kita lebih baik memulainya dari pemaknaan atau ruang lingkup apa yang akan kita bahas tentang kompetisi dan kolaborasi. Nah, sebagaimana dijelaskan atau dihantarkan oleh Bu Yuyun tadi bahwa mau tidak mau dunia yang kita hadapi sekarang, baik itu kita orang dewasa ataupun anak-anak, sudah menemukan dunia yang berbeda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu, di mana antara kompetisi dengan kolaborasi harus kita bahas secara detail supaya bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita bekerja ataupun dalam belajar. Nah, kolaborasi sendiri, saya akan memulai dulu dari kolaborasi, itu merupakan karakteristik atau skill yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, murid-murid kita, ataupun orang dewasa menghadapi abad ke-21. Itu merupakan salah satu dari sekian learning skill yang harus dimiliki oleh anak-anak. Kemudian pertanyaannya, benarkah dengan mengedepankan kolaborasi kita harus meninggalkan kompetisi? Itu pertanyaan yang pertama. Apakah kompetisi itu lebih baik dari kolaborasi atau kolaborasi lebih baik dari kompetisi? Itu harus kita bahas secara detail. Pertama, saya akan masuk dulu dari sisi kolaborasi. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi? Kolaborasi itu secara umum kita bisa definisikan dari 4 kriteria. Mungkin bisa dilihatkan slide-nya. 4 kriteria dari kolaborasi. Yang pertama adalah jika kita ingin mengusung kolaborasi, maka harus ada trust antara satu pihak dengan pihak yang lain, antara guru dengan murid, ataupun antara atasan dengan bawahan di dalam sebuah perusahaan. Trust ini kira-kira kalau dilogikakan seperti apa ya? Trust itu seolah-olah seperti seorang masinis kereta api kemudian melewati sebuah perlintasan pintu kereta. Kira-kira seorang masinis kereta api akan berpikir untuk melewati atau sekedar lewat saja karena sudah percaya dengan sistem bahwa pintu kereta api pasti akan ditutup oleh petugas kereta apinya. Nah, di sini terlihat bahwa masinis kereta api ini berbeda dengan kita kalau melewati sebuah perempatan yang tidak ada lampu merah atau lampu lalu lintasnya. Pasti masinis itu akan langsung lewat tanpa berpikir panjang. Tidak ada kita lihat kereta api yang ngerem atau mengurangi kecepatannya ketika melewati perlintasan kereta api. Kira-kira trust itu seperti masinis itu terhadap sistem perkereta apian. Langsung lewat. Itu trust itu harus dimiliki pertama kali untuk mewujudkan sebuah kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah sharing value. Apa yang dimaksud dengan sharing value? Sharing value itu adalah dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelas ada murid atau guru, dalam sebuah komunitas perusahaan ada bawahan, atasan, ada karyawan. Semua orang harus memiliki kelebihan yang akan dikontribusikan untuk kepentingan bersama. Murid harus menunjukkan apa kontribusinya di dalam kelas terhadap ilmu pengetahuan, guru juga akan menunjukkan apa yang mereka bawa ke dalam sebuah kelas. Nah, perumpamaan sharing value ini sama seperti kalau kita jalan ke Bogor itu ada tol Bor, Bogor Outer Ring Road yang baru selesai dikerjakan. Nah, kalau dulu sebelum adanya tol Bor itu, orang harus melewati barang siang untuk ke Jakarta dari Sekolah Madania. Berapa waktu diperlukan untuk ditempuh? Itu bisa menghabiskan 20 menit untuk berputar ke Barangbasiang. Sedangkan dengan sekarang adanya jalan pintas yang merupakan tol, kita hanya membutuhkan waktu 2-3 menit untuk melintasinya. Nah, di mana terletak sharing value di sini? Sharing value itu mirip dengan bisnis, di mana setiap pihak yang berbisnis itu harus untung. Baik itu pihak yang menyediakan jasa atau barang, ataupun pihak membeli, itu dua-duanya harus untung. Keuntungan dalam pengadaan tol ini adalah orang yang tadinya harus menghabiskan 20 menit waktu dan bensin sekitar belasan ribu rupiah, dengan adanya tol ini mereka hanya cukup membayar 10.000 rupiah dan mereka mendapatkan kelebihan waktu sekitar 17 menit. Kalau dihitung itu secara rupiah pun penumpang atau pengendara kendaraan akan untung sekitar 8.000 rupiah. Ketika pengendara untung, kemudian penyelenggara tol untung, itu dinamakan share value. Value dalam bentuk nominal tentunya. Nah, sedangkan value yang kita maksud di sini tidak hanya bentuknya uang. Value itu juga kebaikan yang ditularkan dari satu pihak ke pihak lain, ataupun hal-hal positif lain, karakter baik yang kemudian bisa saling tersharing antara satu komponen dengan komponen lainnya ketika kolaborasi ini diadakan. Kemudian yang ketiga adalah
perlu kita ingat untuk mewujudkan kolaborasi itu harus ada tujuan bersama. Beda dengan kompetisi. Kalau kompetisi itu tujuannya individu atau kelompok. Tapi kalau dalam kolaborasi mesti ada tujuan bersama yang dirumuskan bersama dan kita jalani secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, yang terakhir, untuk mewujudkan kolaborasi diperlukan open-minded. Pikiran yang terbuka, diminta setiap pihak itu harus memiliki growth mindset. Growth mindset ini ciri-cirinya adalah, pertama, jika orang memiliki usulan, itu harus didengarkan dengan baik, didengarkan sampai selesai, kemudian baru ditanggapi. Ketika orang memberikan satu usulan, kita tidak boleh menyikapi dengan prejudis. Belum selesai diomongkan, kita sudah menyatakan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pihak lain. Nah, itu harus ditahan ketika kolaborasi. Kolaborasi itu menghendaki bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk memberikan unek-uneknya, pikirannya, apapun yang dia idekan itu dengan baik dan dengan lengkap kepada seluruh peserta. Misalnya dalam pembelajaran, setiap anak itu ketika dilakukan collaborative learning, itu harus diminta pendapatnya tentang satu ilmu. Satu anak diminta pendapatnya didengarkan oleh anak-anak yang lain, dan begitu seterusnya. Sehingga semua anak akan mendapatkan pengalaman belajar tidak hanya dari guru, tapi juga dari teman-teman yang lain. Juga di dalam perusahaan juga harus melakukan hal yang sama ketika berkolaborasi. Ketika ada satu masalah, didiskusikan dengan pihak-pihak yang terlibat, terkait, entah itu karyawan, pejabat, atau siapapun yang dilibatkan dalam rapat, mesti ada urun rembuk, karena dalam Pancasila kita sudah ditulis juga sila keempat, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada musyawarah di situ, yang mungkin dalam kehidupan bernegara kita akhir-akhir ini, bermusyawarah itu sudah mulai tipis atau mulai dilupakan oleh orang. Orang lebih suka voting, mencari suara terbanyak untuk memilih presiden atau memilih kepala daerah daripada bermusyawarah. Nah, itu harus kita hidupkan lagi. Nah, kolaborasi ada di situ. Kemudian yang kedua yang harus kita jelaskan adalah tentang kompetisi. Kalau tadi tentang kolaborasi, apakah yang dimaksud dengan kompetisi itu? Kompetisi secara bahasa atau secara terma itu berarti seseorang yang ingin memenangkan sesuatu atau lebih unggul dari orang lain, itu dinamakan dengan kompetisi. Jika ada sikap-sikap seperti itu, keinginan seperti itu dinamakan kompetisi. Tapi jangan salah dulu, jangan cepat kita menilai apakah kompetisi itu negatif atau positif. Kita lihat masalahnya di mana. Sebagai contoh, kompetisi sering dilaksanakan oleh kita dalam kegiatan-kegiatan olahraga. Apakah itu pertandingan sepak bola, apakah itu pertandingan renang, atau juga kompetisi-kompetisi seni juga ada, lomba menyanyi, lomba melukis, dan lain sebagainya. Juga dalam pilkada seperti tadi yang kita jelaskan, itu juga dilakukan kompetisi. Nah, apakah cara kompetisi itu baik atau tidak? Kita lihat. Secara naluri, secara alamiah, Tuhan sudah menciptakan kemampuan manusia untuk berkompetisi sebenarnya. Kenapa? Pertama, dalam kehidupan manapun, dalam kelas ataupun dalam perusahaan, nanti Sila dengan banyak akan bisa menambahkan dari sisi ini. Benar tidak ya, kompetisi itu memang niscaya adanya atau harus ada dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kita punya perusahaan, ada perusahaan lain. Mau tidak mau itu bisa jadi pesaing kita. Kemudian kalau kita punya suatu kemampuan, sedangkan untuk jadi presiden itu dibutuhkan cuma satu orang, tidak bisa dua orang jadi presiden dalam satu negara. Perlu kompetisi di situ. Itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yang tidak bisa dinafikan atau dihilangkan oleh orang dan harus diterima adalah kompetisi dengan waktu. Semuanya pasti, termasuk Bu Yuyun juga akan berpikir, wah setiap hari umur saya akan bertambah, waktu yang saya habiskan semakin banyak dan umur saya akan berkurang. Waktu adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan untuk dikompetisikan oleh manusia. Makanya ada istilah anti-aging bagi orang yang ingin muda selama-lamanya. Kemudian yang ketiga yang sering dibahas oleh para dai adalah bahwa dalam hidup manusia itu ada sosok yang diciptakan oleh Tuhan yang bernama iblis atau setan. Yang dinyatakan bahwa iblis atau setan itu adalah musuh yang jelas untuk setiap manusia. Untuk apa? Untuk menguji manusia berbuat baik atau tidak berbuat baik. Nah, karakter yang dua yang saya sebutkan terakhir, waktu dengan setan atau iblis ini, memang diciptakan Tuhan tidak bisa hilang. Sampai kiamat, waktu itu tidak akan hilang. Sampai kiamat, iblis atau setan tidak akan hilang.
Artinya dalam kehidupan kita kompetisi akan selalu ada. Nah, gimana letaknya? Kenapa akhirnya kompetisi itu kita anggap sebagai sesuatu yang kemudian harus kita berhati-hati dalam berkompetisi? Karena ada penyimpangan atau kesalahpahaman orang di dalam berkompetisi. Yang pertama adalah kompetisi itu melazimkan atau membuat orang cenderung untuk membuat lawan kalah dan membuat ukuran kemenangan dia adalah dari kekalahan orang lain. Saya baru menang jika orang lain kalah. Itu biasanya kompetisi akan membawa orang berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk menghilangkan lawan, keinginan untuk mematikan lawan kita. Itu juga akan muncul dari sifat kompetisi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sifat kompetisi itu kadang-kadang membawa orang kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, mau curang, mau melanggar hukum dan lain sebagainya, itu kadang dilakukan oleh orang. Itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sekelumit manusia dalam melakukan kompetisi. Tapi perlu diingat bahwa kompetisi itu berbeda dengan judi. Kenapa saya katakan berbeda dengan judi? Karena dalam berkompetisi, orang tidak harus mengorbankan apa yang dia miliki untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain. Nanti kita akan jelaskan sisinya dari sisi mana saja. Dan yang ketiga, di slide ketiga, yang terakhir, ini ada sebuah teori atau sebuah konsep dari Stephen Covey dalam Seven Habits-nya, yang di madanya kita gunakan untuk pembelajaran kita juga, untuk mengelola sekolah juga kita gunakan, di mana ada 4 kuadran yang biasa kita lalui ketika kita bicara tentang kolaborasi ataupun kompetisi. Yang paling kiri, sudut kiri bawah itu terlihat di situ adalah kalah-kalah. Orang yang kalah-kalah ini seperti orang yang tidak mau mengalah. Misalnya kalau kita contohkan dengan think win-win itu sangat bisa dilihat ketika Bapak Ibu mengendarai sebuah kendaraan, taruhlah mobil, kemudian melewati sebuah perempatan jalan. Nah, kebetulan suatu ketika perempatan jalan itu listriknya padam. Artinya lampu lalu lintasnya tidak berfungsi dengan baik. Apa yang terjadi? Nah, ketika orang berpikir ingin cepat sampai di rumah semuanya atau cepat sampai di kantor semuanya, semua orang akan maju dari 4 arah itu. Itu dinamakan kalah-kalah. Semua orang tidak ada satupun dari kendaraan itu yang bisa melewati perempatan itu. Itu adalah pola pikir kalah-kalah. Maka semua orang akan rugi. Kemudian yang kedua, yang sudut kiri atas kalah menang kalah dengan yang sudut kanan bawah kalah menang, itu ada kemiripan di mana satu pihak akan kalah, satu pihak akan menang. Seperti pertandingan bola, dinyatakan menang satu pihak jika pihak lain kalah. Kalau misalnya dikatakan kalah menang, ada orang yang kemudian ketika berkompetisi, ya sudah deh, Anda saja yang menang, saya yang mengalah. Itu biasanya terjadi di hubungan saudara. Kakaknya mengalah demi adiknya untuk mendapatkan makanan, mendapatkan hadiah, dan lain sebagainya. Nah, yang kita maksud dalam kolaborasi di sini adalah yang keempat, yaitu sudut kanan atas. Di situ dinyatakan berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang seperti lampu lalu lintas tadi, kita berada di perempatan. Ketika orang berpikir menang-menang, orang harus mengerti tujuan semua orang apa. Sampai di kantor dengan selamat dan tepat waktu, atau sampai di rumah dengan tepat waktu. Ketika orang berpikir semua pihak keempat penjuru itu berpikir menang-menang, maka pasti ada yang menahan diri untuk maju, untuk mempersilahkan yang lain dalam waktu tertentu untuk melewati perempatan tersebut. Dan begitu secara bergantian. Hanya ini kenyataannya kalau di lalu lintas Indonesia hampir jarang terjadi ketika lampu lalu lintas padam kemudian tidak macet, itu jarang terjadi. Dibutuhkan sosok polisi untuk mengatur lalu lintas sehingga orang bisa dipaksa untuk berpikir menang-menang supaya orang semuanya bisa mencapai tujuannya. Nah, jika bagan ini kita bawa kepada kompetisi atau dibawa kepada kolaborasi, ini baru pas. Kenapa saya katakan baru pas? Karena kompetisi, baik kompetisi ataupun kolaborasi, itu semestinya bisa diarahkan ke kompetisi saja, kepada kolaborasi saja. Apa maksudnya? Kalau tadi Bu Yuyun tadi menanyakan, apakah kompetisi ini bertentangan dengan kolaborasi? Saya katakan tidak, karena kompetisi harusnya menjadi bagian dari kolaborasi. Misalnya begini, sebuah ilustrasi adalah
sebuah pertandingan sepak bola yang mengandung kompetisi antara satu pihak dengan pihak lain, kedua tim ini akan menghadirkan sebuah permainan yang cukup menarik untuk para penonton. Apabila tujuan bersamanya itu adalah mengundang penonton untuk menonton, kemudian kepuasan penonton untuk menonton, maka kedua pihak akan mendapatkan keuntungan. Dari mana? Dari pembayaran tiket, dari pembayaran official television yang kemudian meliput mereka. Semuanya pasti akan mengarah kepada keuntungan kedua belah pihak. Nah, itu sebenarnya sudah digunakan kompetisi itu oleh orang-orang untuk berkolaborasi. Gitu ya. Kemudian juga misalnya di sekolah ada pertandingan public speaking. Ketika diadakan public speaking itu kelihatannya itu kompetisi. Memang itu kompetisi. Tapi ketika kompetisi itu diarahkan untuk tujuan bersama, apa tujuan bersamanya? Tujuan bersamanya adalah kemampuan anak-anak dalam berbahasa tertentu, umpamanya bahasa Inggris, meningkat. Ketika tujuannya bersama-sama adalah peningkatan kemampuan bahasa Inggris, mau dia juara 1, juara 2, juara 3, semuanya pasti akan mendapatkan keuntungan karena mereka berkompetisi. Jadi sepanjang kompetisi ini ujung-ujungnya diarahkan kepada keuntungan bersama, itu bisa kita masukkan ke dalam kerangka kolaborasi. Jadi di sini terlihat bahwa kolaborasi memang lebih kita utamakan daripada kompetisi, karena kompetisi yang harus ikut kepada kolaborasi ini. Sehingga dalam berkompetisi pun harus dilihat hal-hal yang perlu kita hindari seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi dalam kompetisi pun tidak boleh melukai lawan. Misalnya dalam kampanye pilpres atau pilkada itu ada istilah black campaigns dengan negative campaign. Di mana black campaign itu menjelek-jelekan pihak lawan sehingga pihak lawan bisa jatuh, pihak lawan bisa terluka dan bisa coreng nama baiknya, itu dinamakan black campaign. Itu dilarang. Karena itu membunuh, menyakiti orang lain. Sedangkan negative campaign itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu hanya menyampaikan sesuatu fakta yang itu adalah konsumsi publik atau hal-hal yang boleh diketahui oleh publik. Dan itu tidak harus menyakiti pihak yang lain, karena itu adalah fakta. Misalnya saya mencalonkan diri jadi presiden, saya hanya lulusan S2, tidak profesor atau tidak lulusan S3, itu kan fakta. Ketika itu dinyatakan sebenarnya itu negative campaign, tapi itu adalah hal yang perlu bisa diketahui oleh umum. Kira-kira itu untuk pembukaannya. Saya kembalikan kepada Bu Yuyun. Terima kasih banyak Pak Harisko untuk paparannya terkait konsep keterampilan berkompetisi juga berkolaborasi. Nah, saya mau ke Manyan sama Sheila dulu deh setelah Pak Harisko memaparkan konsep-konsep tersebut. Untuk Sheila kan atlet, kemudian Manyan pernah ikut olimpiade ya waktu di sekolah, waktu di Madania. Nah, kira-kira kamu bisa mendefinisikan konsep mengenai kompetisi dan kolaborasi ini sesuai dengan yang sudah dipaparkan oleh Pak Harisko sebelumnya, atau bagaimana menurut pendapatnya? Kemanyan dulu mungkin ya, nanti baru Sheila. Silakan Manyan. Oke, Bu Yuyun, terima kasih. Selamat siang semuanya, Bu Yuyun, Pak Harisko. Selamat siang. Oke. Jadi kompetisi dan kolaborasi itu kalau menurut saya itu dia ini ada masanya gimana kita itu membutuhkan kompetisi, ada masanya juga kita membutuhkan kolaborasi. Jadi misalkan yang paling gampang adalah pas kita mau daftar kerja gitu. Jadi begitu kita mau daftar kerja kan otomatis itu adalah kompetisi di mana kita bersaing dengan orang-orang ya berbagai macam. Terutama yang lucunya saya itu lulus tahun 2014 akhir. Jadi saya cari kerja itu tahun 2015. Kalau misalnya ada yang ingat, 2015 itu pas zamannya dolar lagi 17.000, ya harga minyak waktu itu di bawah ya $60 per barel atau apa. Jadi ekonomi lagi agak susah. Waktu saya daftar kerja, ingat banget, ada satu lulusan S2 luar negeri, ada lulusan S1 biasa, ada yang udah kerja di Pertamina beberapa tahun, tapi kita dikumpulkan dalam suatu lingkup yang sama, memperebutkan hal yang sama. Itu kan berarti sebuah kompetisi tersendiri dong, dan semua orang menginginkan hadiahnya. Yang di sini adalah keterima kerjaan itu. Dan begitu udah kerja, akan terlihat kalau yang penting itu adalah sebenarnya kolaborasi. Bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang serupa dengan orang-orang di kantor kita dan tujuan perusahaan. Tapi perusahaan pun juga sebenarnya berkompetisi dengan perusahaan lain. Jadi kalau menurut saya ini jadi keduanya ini tuh saling dibutuhkan untuk satu sama lain. Jadi saya nggak bisa bilang kolaborasi lebih baik atau
kompetisi lebih baik. Karena ini saya udah kerja ya, jadi pandangan saya kan pada industri dan ekonomi. Kalau kita perseorangan atau individu, jelas kolaborasi itu lebih baik buat kita. Tapi kalau kita berbicara kemaslahatan umat, kompetisi itu akan jadi lebih baik. Contoh paling gampang adalah PLN. PLN itu perusahaan nggak punya pesaing, dia nggak punya kompetisi. Ya, jadi kadang-kadang kalau mereka kualitas pelayanannya buruk, ya kita nggak bisa komplain karena mereka satu-satunya pilihan buat kita gitu. Bayangin kalau PLN punya lawan, jadi kita punya opsi, wah PLN jelek nih pelayanannya, kita coba aja dengan perusahaan lain. Seperti itu. Kalau contoh yang paling gampang, yang baru banget ini adalah TV kabel ya. Dulu kan cuma ada Indovision yang paling terkenal. Ya, kalau Indovision pelayanannya buruk, kita ya udah dong, kita nggak bisa apa-apa. Sekarang udah banyak banget pilihannya, opsinya, yang berarti dalam bentuk kompetisi. Ya, jadi orang-orang pun mulai banyak pilihan juga. Di sana Indovision harus memperbaiki kualitas pelayanan mereka dengan cara berkolaborasi. Misal dia punya ada channel bola, channel basket. Nah, dari iklim kolaborasi dan kompetisi itu yang paling diuntungkan siapa? Yang diuntungkan ya kita dong sebagai konsumen. Karena kita dapat harga yang murah dan juga banyak pilihan. Jadi kalau menurut saya, secara industri dan dunia pekerjaan, kompetisi dan kolaborasi itu saling bersebelahan sih. Jadi kita saling butuh satu sama lain seperti itu. Oke deh, makasih ya Manyan untuk pendapatnya. Ya, Sheila deh sekarang. Sheila gimana nih? Dari kecil sampai sekarang masih jadi atlet. Kamu konsep belajar tentang kompetisi, kolaborasi, dari mulai sekolah sampai kerja nih kira-kira gimana? Ya, makasih Wiyun. Jadi sebenarnya mungkin dari Manyan juga udah, ya saya setuju sih sama Manyan, kan saya kerja juga, jadi saya ada di lingkungan kerja yang menuntut saya untuk dua-duanya gitu, berkompetisi dan kolaborasi. Cuma mungkin kalau misalnya saya scale down a little bit dari pengalaman saya sebagai atlet gitu kan, kayak tadi yang Pak Rizko bilang, sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu, olahraga atau kayak pertandingan, kan saya tanding softball, pertandingan itu kan sebuah kompetisi gitu kan, itu udah jelas sebuah kompetisi. Tapi itu sebenarnya kita butuhin juga sebagai atlet, sebagai tim. Itu sesuatu yang kita butuhkan untuk nantinya akhirnya kita mendorong diri kita sendiri untuk berkolaborasi gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya kita nggak membuka diri kita untuk berkolaborasi, kita nggak akan memenangkan kompetisi itu gitu. Jadi menurut saya kalau in a general scope, itu saya sangat setuju kalau sebenarnya kompetisi dan kolaborasi itu akan selalu ada hand by hand lah, kayak di saat ada kompetisi akan selalu ada kolaborasi untuk akhirnya mendapatkan goal yang kita mau. Tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri, sebenarnya kita mau membuka diri kita untuk berkolaborasi nggak sih? Menurut saya itu poin pentingnya di situ, karena ya kita sebagai manusia juga kita harus berpikir kan gimana nih caranya kita berkolaborasi dengan baik, dan nanti di saat kita berkompetisi pun ya kita sebagai individu itu berkompetisi dengan baik, not necessarily ingin menang dengan segala cara. Instead ya kita be a gentleman, gentlewoman mungkin bahasanya. Cuman eventually ya itu kita harus bisa membuka diri kita untuk berkolaborasi juga. Baik, terima kasih loh Sheila sama Manyan pendapatnya. Saya ke berikutnya nih ke Pak Harisko lagi ya Pak ya. Mau tahu nih Pak, paparan Bapak berikutnya terkait implikasi dan aplikasi dua keterampilan ini dalam dunia pendidikan, karena kan Bapak memang ada di dalam industri pendidikan, Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Yun. Untuk menanggapi ini agak berbeda memang ya, dunia pendidikan dengan dunia kerja atau dunia pada umumnya. Di mana mungkin kalau kita masuk ke dunia pendidikan, kalau tadi kesimpulan dari Sheila dengan Manyan, dalam dunia kerja, dunia atlet, itu kita harus kolaborasikan kedua, kolaborasi dan kompetisi. Dalam dunia pendidikan memang kita mungkin lebih menekankan kolaborasi dibandingkan kompetisi. Kenapa? Begini ceritanya. Sesungguhnya kalau seandainya tadi saya bilang kompetisi itu diletakkan di bawah kolaborasi, itu yang seharusnya. Apapun yang dikompetisikan orang bisa dikolaborasikan untuk kehidupan atau kebaikan bersama. Seperti Sheila tadi atlet baseball,
apa kebaikan bersama yang bisa dicapai bersama-sama adalah kesehatan. Apapun timnya ketika berkompetisi dengan orang lain dapat kesehatan kan dua-duanya. Sehingga ketika orang punya tujuan sama-sama sehat, maka tidak boleh yang kata tadi Sila, tidak boleh menggunakan segala cara mencederai lawan sehingga lawan tidak sehat. Nah, itu sangat-sangat dilarang. Jadi ketika kerangka ini diletakkan di bawah kolaborasi, itu yang akan kita bawa ke dunia pendidikan. Jadi di dalam kelas misalnya, ketika pembelajaran itu kita wujudkan dalam bentuk collaborative learning, itu berbeda implikasinya. Apa contohnya? Misalnya kalau di kelas-kelas biasa, kompetisi membuat orang harus punya ranking 1, 2, 3, 4. Seseorang anak akan dinyatakan pintar jika teman-teman lain tidak mengerti, dia mengerti. Nah, kalau di dunia pendidikan kan ada pilihan. Sebagaimana luasnya dunia ini, luasnya langit dan bumi ini, dulu pernah ada buku yang dinamakan, yang judulnya Blue Ocean Strategy, di mana orang membuat bisnis di luar bisnis yang sudah ada sehingga tidak perlu cakar-cakaran, tidak perlu bersaing dengan pihak lain. Di dunia pendidikan juga begitu, ilmu itu sungguh sangat luas sehingga apa salahnya kalau seluruh anak-anak dalam kelas itu bisa juara semuanya, bisa mendapatkan nilai 10 semua, kalau begitu. Kan tidak harus orang dapat 10, yang lainnya harus dapat 8. Kenapa tidak bersama-sama melakukan itu? Nah, dalam pembelajaran di kelas, karena dalam kegiatan sehari-harinya juga guru akan melibatkan siswa dalam memperoleh pendidikan. Misalnya ada sebuah konsep bahwa sekarang kita belajar tentang COVID gitu ya misalnya. Kesimpulannya sebenarnya guru sudah tahu bahwa COVID ini bisa diatasi dengan adanya vaksin atau dengan kesadaran masyarakat bersama menjaga diri dan menjaga lingkungannya. Tapi ketika guru membawa itu ke kelas, itu kesimpulan itu tidak dibawa dalam bentuk mentah. Mereka akan melemparkan pertanyaan kepada anak-anak, kepada murid, sehingga murid akan berpikir sendiri, menurut kalian apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi wabah COVID seperti ini. Setiap orang harus punya kontribusi, tadi yang kita jelaskan, harus ada kontribusi setiap pihak, share value, ilmu itu di-share di sana, sehingga semua orang dan yang menjadi anggota pelajar dalam kelas itu akan mendapatkan insight atau view yang berbeda-beda dari setiap orang. Mungkin karena orang tuanya adalah dokter, beda pendapatnya. Kalau orang tuanya tidak terpapar COVID atau misalnya jauh dari lingkungan yang berbahaya, dia berbeda juga pendapatnya. Ketika pendapat ini kemudian diberi ruang untuk diungkapkan, semua orang nanti pada akhirnya bisa membuat kesimpulan yang sangat berbeda dengan yang diharapkan oleh guru tadi. Jangan-jangan dari kolaborasi itu akan muncul ilmu baru, cara penanganan COVID yang lebih efektif dan ini diketahui oleh guru dari awal. Nah, di dalam kelas kita coba untuk cultivating, untuk memupuk ini supaya ini bisa terjadi. Karena kalau di kelas, ruang kelas sudah terjadi di mana anak bisa mendapatkan ilmu jauh lebih besar dari ilmu yang sudah direncanakan oleh guru untuk didapatkan oleh anak, tentunya dalam dunia kerja nanti mereka akan berpikir hal yang sama. Contohnya kata Manyan tadi, tentu kita akan bersaing dengan perusahaan lain, tentu kita akan bersaing dengan orang-orang lain dalam mencari kerja. Coba kalau kita pikirkan dari sisi kolaborasi, bisa nggak orang lain kita manfaatkan untuk berkolaborasi mencari kerja bersama-sama? Jangan-jangan ujung-ujungnya kita dua-duanya tidak dapat pekerjaan, tapi dua-duanya membuat usaha bersama menyaingi perusahaan yang dia tadinya mau melamar berdua. Jadi ada hal-hal solusi ketiga yang akan didapatkan oleh kita, oleh murid, oleh kita ketika menerapkan kolaborasi dalam pekerjaan kita atau dalam pendidikan kita. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi dalam dunia pendidikan, di mana keterlibatan semua orang, sehingga kalau semua murid terlibat dalam mencari ilmu pengetahuan, mereka bisa searching sendiri, baca sendiri bukunya, kemudian diskusi di kelas, akhirnya murid itu akan mendapatkan kesimpulan baru yang mungkin tidak difikirkan oleh guru sebelumnya. Jadi guru juga belajar di dalam hal ini. Kemudian juga akan datang disiplin yang berbeda dari berbagai orang, karena dalam konsep Madaniyah, dalam pembelajaran kita juga melibatkan stakeholder yang lain atau ahli yang lain. Misalnya membahas satu masalah, kita bisa mendatangkan dokter, datang ke sekolah, kemudian memberikan insight kepada anak-anak, kita bisa mendatangkan parent dari sisi orang tua seperti apa sih gitu ya. Kemudian anak-anak kemudian dilatih untuk menyimpulkan sesuatu ilmu yang nanti bisa diaplikasikan baik itu dalam pembelajaran mereka ataupun dalam dunia nyata. Kira-kira itu Bu Yuyun. Terima kasih Pak Haristo menyinggung pernyataan Pak Haristo mengenai pembelajaran kolaboratif di kelas
Nah, saya mau tanya sama Manyan sama Sheila, masih ingat nggak zaman-zaman sekolah di Madania? Nah, saya mau tanya bagian itu ya. Boleh deh pilih di SD sampai SMA yang mana yang mau diceritakan. Ke Sheila dulu ya kali ini ya. Sheila masih ingat nggak apa atau kegiatan belajar di kelas yang membuat kamu bekerja sama teman-teman, seperti yang tadi digambarkan Pak Harisko, semua diberi kesempatan untuk berpendapat, kemudian menghasilkan insight yang berbeda justru dari kegiatan itu. Masih ingat nggak ada kegiatan yang kayak gitu di kelas? Kayaknya menurut saya dulu waktu saya di Madania ya, dan menurut saya ini yang bikin saya agak bersyukur begitu saya masuk kuliah adalah kayaknya nggak jarang di Madania dulu kita itu dilatih untuk kerja dalam sebuah grup kecil, untuk nantinya misalnya kita presentasi, atau kayaknya dulu waktu kita belajar tuh juga lebih banyak open discussion gitu ya, dimana gurunya juga nggak cuman lecture doang atau kayak cuman jelasin doang, tapi kan juga banyak tanya jawab gitu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah yang kerja adalah kita belajar untuk kerjasama dalam grup kecil, saya berempat atau berenam. Nanti end goal-nya adalah untuk misalnya kita buat presentasi atas sebuah topik gitu kan. Satu, itu sangat berguna di kuliah gitu. Dua, buat saya sendiri, saya lebih confident untuk akhirnya mengeluarkan pendapat saya terhadap sesuatu yang nantinya juga akan ditimpalin sama orang lain gitu. Menurut saya ini kayak gini, tapi menurut saya kayak gini. Nah, itu di situ saya belajar gimana caranya. Satu, saya apresiasi sebenarnya orang lain punya insight yang lain. Dua, mungkin insight dia juga bisa mengkomplement ide-ide saya, dan eventually kita akan dapat satu jawaban yang sama-sama kita agree on, dan menurut kita itu jawaban terbaik gitu. Jadi menurut saya dulu di Madania tuh saya senangnya itu karena saya punya chance untuk bekerja sama dengan orang-orang lain. Saya tahu tipe masing-masing teman-teman saya tahu tipe masing-masing teman satu grup saya tahu gimana caranya saya mengaddress yang saya tidak suka atau yang teman saya tidak suka gitu kan. Itu kan semua akhirnya akan berujung ke kolaborasi. Ya mungkin saya nggak sadar di saat itu waktu saya kelas SMP atau SD, itu saya belum sadar. Coba begitu saya masuk kuliah, begitu saya masuk kerja dan melihat banyak orang di sekitar saya, nggak cuman dulu teman yang satu SMA atau satu SMP, itu ternyata sebuah skill yang harus diasah gitu. Dan saya bersyukurnya karena itu saya punya bekal itu udah dari saya lulus SMA, dari saya belajar SD, dari SMP gitu. Jadi menurut saya itu sih yang saya dapat dari waktu saya sekolah dulu. Makasih. Jadi tersiapkan lah ya sebetulnya buat kehidupan kampus yang jauh lebih banyak memang memerlukan keterampilan kolaboratif ya. Betul. Oke. Surprisingly sangat sih, Bu. Iya. Manyan gimana ceritanya? Merasa terasah nggak sih keterampilan itu ketika masa sekolah di sini di Madania? Nggak jauh beda sih sama yang Sheila bilang sebenarnya, karena memang pola pengajarannya kan memang seperti itu ya. Jadi banyak banget kita disuruh bikin kelompok, dan kalau dulu yang saya ingat banget sering banget disuruh presentasi, ada satu topik, kita bikin grup kecil lalu kita presentasi. Saya ingat banget ada satu topik dulu di kelas bahasa Inggris, saya lupa gurunya siapa tapi pokoknya waktu kita bahas topiknya adalah impact of advertisement. Jadi kita dibagi beberapa grup, kita disuruh berbagi view kita tentang apakah iklan itu baik, apakah terlalu banyak iklan itu buruk, dan hal-hal seperti itu. Dan pas kita bikin kelompok, kita kan sepakat nih, kita karena satu kelas, nanti kalau kita presentasi tanya jangan susah-susah dong, ya biar nilainya bagus, biar kelihatannya bagus depan guru, kayak gitu. Tapi kan kenyataannya begitu kita mulai presentasi, anak-anak kan mungkin ada sisi komputer juga, anak-anak yang masih SMP SMA, jadi agak-agak jahil, temennya lagi presentasi dibikin susah pertanyaannya dibikin kritis. Tapi justru di situ banyak banget view-view dan perspektif baru dari satu topik yang sama yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Dan dengan kebebasan yang kita dapatkan di kelas gitu, kadang-kadang kita suka istilahnya kayak kita ngomong aja, kita ngomong langsung gitu, nggak ini.
Jadi kita justru bisa mendengar pendapat dari semua orang, tidak ada batasan. Oh si ini yang ngomong, oh si itu yang ngomong. Ya meskipun tidak sesuai dengan flow kelasnya, cuma di situ kita belajar buat mengemukakan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Dan menurut saya itu banyak banget terjadi ya di kelas-kelasnya. Jadi nggak semua ujian itu harus tertulis, nggak semua itu harus di atas kertas. Terkadang diskusi dan mempresentasikan apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi nilai untuk kita, yang kadang itu bukan kuantitatif ya, tapi kualitatif. Jadi mungkin tidak dapat dicerna dengan nilai simple gitu aja di atas kertas, tapi berguna untuk nanti sampai di kuliah maupun pas di dunia kerja nantinya. Seperti itu. Baik, terima kasih loh. Sampai sekarang masih sih kita mempromosikan itu, melakukan kegiatan-kegiatan itu di kelas, biar adik-adik kelasmu juga merasakan pengalaman yang sama-sama kamu dan siap untuk kehidupan di pendidikan tinggi, juga di dunia kerja kayak kamu. Baik, kita akan lihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk ke meja redaksi hari ini. Baik. Baik, oke. Saya ada pertanyaan dulu nih sambil menunggu ya, menunggu beberapa komentar yang masuk. Ya, ini ada pertanyaan dari alumni kita juga nih, ada Iman. Halo Iman. Nah, Iman hari ini bertanya kepada semua ya, Pak Harisko, Kakak Manyan dan Kakak Sila. Apa sih contoh kolaborasi yang baik dalam pendidikan? Nah, kita mau tanya dulu sama Manyan mungkin ya, ke kakak-kakak dulu. Gimana nih, ada kelasnya tanya, kolaborasi yang baik dalam dunia pendidikan gimana sih? Ya, paling gampang ya kalau kolaborasi pas kuliah gitu, pas skripsi. Skripsi itu kan walaupun dikerjakan masing-masing, tapi pada dasarnya inti dari penelitian itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi biasanya yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sudah pernah dilakukan, kita improve, ya, lalu kita presentasikan dalam suatu sudut pandang baru. Misal kalau dulu, Iman, kalau saya dulu skripsi itu tentang solar energy, ya, di aplikasi agriculture, ya, di pertanian. Jadi sebenarnya itu desain itu nggak baru, bukan saya yang bikin sepenuhnya, desain itu udah ada. Lalu kita sama teman-teman sebagai teknik mesin gitu, kita improve desain yang sudah ada, terus kita presentasikan seperti ini loh, supaya flow-nya lebih baik, supaya bisa memuat lebih banyak produk di dalamnya, supaya pengeringannya lebih optimal. Dan lalu hasil dari penelitian kita itu, skripsi kita, project ya, itu kan kita sajikan dalam bentuk skripsi dan laporan gitu. Laporan itu akan berguna buat murid-murid di tahun berikutnya untuk dipelajari, dan mungkin ada sesuatu yang bisa diimprove lagi seperti itu. Kalau waktu itu sih saya kebetulan dapat itu kayak proyek warisan dari senior, terus kita improve, jadi pas mereka itu desain, pas bagian saya itu udah banyak tinggal improvement sama building. Jadi building prototype-nya itu di bagian tahun saya. Pengetesannya itu di tahun ke depan saya, karena nggak bisa selesai dalam kurun waktu itu. Seperti itu. Itu kan kolaborasi ya. Banyak sekali orang-orang. Oke. Mungkin waktu SMA kamu udah ngerasain funnel paper belum sih, Manya? Itu mirip-mirip aja ya kayak skripsi sebetulnya ya? Mirip sih Bu, cuma kalau kuliah lebih susah. Lebih ini ya, lebih menantang. Karena pengetahuan terapannya lebih banyak dan lebih ribet lah. Integralnya lebih gitu-gitu. Oke. Sila gimana sih? Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan kalau di dunia pendidikan? Ya sebenarnya banyak ya. Maksudnya kayak yang tadi udah dijelasin juga gitu. Kayak mungkin kalau tadi Mayan cerita soal skripsi gitu kan, dia dapetnya dari senior. Mungkin kalau saya waktu itu justru dapetnya dari dosen saya. Jadi dosen saya itu punya, jadi kalau di departemen saya tuh masing-masing dosen punya bagian riset, area riset sendiri gitu kan. Dan mereka udah mengembangkan itu gitu. Tapi gimana caranya dosen saya membantu saya untuk saya ngerjain skripsi dan saya membantu dia di area risetnya adalah di dosen saya itu membagi si area riset itu ke bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, bagian-bagian lebih kecil ini dikasih ke anak-anak bimbingannya untuk nantinya dibikin skripsi
Satu, itu kan sebuah kolaborasi karena menurut saya satu, itu yang tadi Pak Haris bilang lah, mungkin think win-win tuh ada di situ. Win buat saya adalah saya bisa dapat topik skripsi tanpa saya harus pusing-pusing mikirin. Saya hanya harus bikin apa namanya dulu proposal untuk skripsinya dengan topik yang udah ada, itu win buat saya. At the same time, di saat saya melakukan penelitian gitu, itu win juga buat dosen saya. Karena dia ngerasa bukan cuman oke, saya nilai skripsi kamu biar kamu lulus gitu, tapi dia juga ngerasa kayak oke, saya dapat data dari penelitian kamu yang nantinya akan saya pakai buat penelitian saya, yang saya terbantulah dengan penelitian kamu, nanti kita sama-sama publish penelitian ini di suatu conference gitu. Dan itu beneran gitu, jadi begitu mereka rilis paper itu ada nama saya. Jadi ya itu menurut saya win-win solution lah, dan bener banget kalau misalnya ngomongin kolaborasi adalah suatu win-win gitu. Karena seorang pengajar dan dosen menurut saya kan juga selain mereka emang pengen mengajar gitu, apalagi kalau dosen mereka punya riset tersendiri gitu kan, mereka juga seorang researcher. Jadi banyak yang menurut saya dosen saya itu salah satu contoh yang baik. Mereka mengajarkan juga anak-anaknya untuk berkolaborasi gitu. Bukan cuman semena-mena ambil data penelitian kamu saya ambil, tapi kan kamu udah lulus skripsi, jadi kayak ya udah itu win buat kamu. Tapi juga dia ngajarin gitu kalau misalnya setelah penelitian ini ada loh next step-nya, which is kita publish jurnal, kita presentasi ke ke orang-orang lain, nggak cuma di Indonesia, mungkin di Asia dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya hal-hal kecil pun itu sangat banyak di dunia pendidikan, hal-hal kecil yang sebenarnya bisa jadi contoh kolaborasi juga. Baik, makasih loh sharingnya. Pak Harisco gimana nih kalau Pak Harisco? Ya, sepertinya dari Manyan dengan Sila tadi udah sangat kuat contohnya ya dalam dunia pendidikan, karena itu juga dalam dunia nyata mereka mendapat ilmu mereka ya, Manyan dengan Sila. Contohnya tadi Manyan mengatakan bahwa mengimprove desain yang sudah ada kemudian menjadi desain yang lebih lengkap dari yang sebelumnya, dan itu sah-sah saja dalam bidang ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang perlu kita garis bawahi adalah dari keterangan Manyan, setiap ilmu yang berkembang itu yang kita ajarkan kepada anak-anak, apapun ilmu itu berhutang kepada ilmu sebelumnya. Contoh, adanya komputer sekarang merajai semua pekerjaan, itu berhutang kepada adanya kalkulator dulu, karena alat hitung pertama yang sederhana itu. Kemudian kalkulator juga berhutang kepada ilmu yang dulu pernah ilmuwan menemukan angka 0 sampai angka 10. Itu juga berkembang dari penemuan angka tersebut, dan begitu seterusnya. Jadi ilmu yang satu akan bertengger di pundak ilmuwan yang lainnya. Nah, itu harus kita hargai. Sehingga dalam collaborative learning ini, semua anak harus mengakses ilmu yang sudah ada, sehingga pada akhirnya mereka kemungkinan akan mendapatkan ilmu baru dan ilmu yang belum ada sebelumnya. Seperti tadi, desain yang dilakukan oleh Manyan, itu satu. Kalau yang dari Sila tadi, itu menunjukkan bahwa kolaborasi bukan kolusi ya, gitu ya. Kenapa? Karena ketika dosennya memberikan sebuah tugas, saya kira itu tugas tujuan bersama ya. Dosen mendapatkan keuntungan, mahasiswa mendapatkan keuntungan, mahasiswa melakukan penelitian yang sesuai standar tuntutan dari universitasnya, dosen juga mendapatkan ilmu yang nanti akan dijadikan jurnal dan lain-lain sebagainya. Itu tadi di dalam hasilnya pun ditulis nama saya. Nah, itu adalah kejujuran dalam sebuah kolaborasi. Dalam kolaborasi itu harus ada kejujuran. Jangan karya orang diakui sebagai karya kita. Kita harus terbuka kepada orang bahwa ini adalah kontribusi si A, si B, si C, sehingga semuanya akan mendapatkan nama dari kerjaan bersama. Jadi intinya dari kolaborasi adalah tidak merugikan siapapun dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih Pak Harisco. Berbicara mengenai kolusi, karena sudah diangkat oleh Pak Harisco nih, mau tanya nih sama Sheila, Manyan juga tentu Pak Harisco. Perbedaan antara kolusi, kompromi, juga kolaborasi, atau bagaimana misalnya mana yang lebih berbahaya atau harus kita antisipasi
terjadi pada anak-anak kita. Mungkin dari Manyan dulu, mungkin baru ke Sheila dan Pak Harisco nanti. Oke. Kolusi, kompromi, sama kolaborasi. Betul. Kolusi, kompromi, dan kolaborasi. Wah, agak berat juga pertanyaannya. Kolusi itu yang semacam diskusi itu ya. Kolusi itu yang kayak apa ya Bu ya? Saya jujur aja sih nggak tahu kolusi itu apa. Iya, Pak Harisco mungkin mau membantu. Ini Manyan ingin menyampaikan sesuatu, harus ada landasan teorinya sih. Nanti teman-teman anak-anak akan bisa menambahkan di sana. Baik. Jadi perbedaan kolusi, kompromi dengan kolaborasi. Kalau kolusi tadi sudah saya jelaskan. Baik. Contoh Sheila itu bukan kolusi. Kita bisa mencontohkan sesuatu dari lawannya. Yang saya garis bawahi adalah antara kompromi dengan kolaborasi itu seolah-olah dua-duanya kan bagus, seolah-olah. Nah itu kembali ke Bagan tadi kan ada think win-win ya. Nah tolong bedakan antara think win-win, berpikir menang-menang, dengan win-win solution. Dua-duanya dipakai oleh orang-orang. Nah win-win solution ini, saya misalnya punya waktu 1 jam, kemudian datang Manyan, Sheila dengan Bu Yuyun minta waktu saya, boleh nggak waktunya kita bertemu. Kalau itu adalah win-win solution, maka semua orang dapat bagian yang sama. Bu Yun dapat 20 menit, Manyan dapat 20 menit, dan Sheila juga 20 menit. Artinya kan bisa mengurangi waktu yang sebenarnya. Nah, kalau think win-win, saya akan tanya dulu, Bu Yun apa tujuannya? Bahas tentang seminar hari ini. Sheila dengan Manyan ternyata sama, atau kita cari kesamaan apa dari pembicaraan kita. Kan bisa, kemudian waktu 1 jam saya itu, kemudian 3-tiganya berkumpul, dan kita membahasnya bersama-sama. Jadi, win-win solution itu akan mengurangi jatah dari setiap pihak terhadap pihak yang lain, tapi semuanya pasti akan senang, karena tetap mendapatkan. Tapi kalau think win-win ini, bagaimana semua orang dapat 10 kalau dalam nilai ujian. Semua orang dapat 10. Bagaimana semua orang dapat masuk surga. Itu adalah think win-win. Itu berbeda dengan win-win solution. Kalau win-win solution tadi makanya berkurang ya ininya. Mungkin nanti Manyan bisa membedakan antara kolaborasi dengan tadi kompromi itu. Baik. Ada mau menambahkan mungkin dari pengalaman pribadi, banyak berkompromi kah, atau lebih banyak yang mana nih? Kompromi banyak juga nggak sih terjadi ketika di dunia kampus atau di dunia kerja sekarang? Manyan atau Sheila? Kalau saya, kalau di dunia kerja mungkin lebih banyak kompromi mungkin, karena ya ini pahit-pahit aja, soalnya kan biasanya kalau perusahaan atau industri itu dia itu diukurnya kuantitatif, pakai profit, untung dan rugi. Dan kadang kalau pendidikan itu kan agak-agak kualitatif yang tidak bisa diukur. Jadi kalau misalnya bisa kita ukur, pasti dia akan cenderungnya banyaknya ke arah kompetisi atau menang atau kalah gitu simpelnya. Yang paling sering saya alami itu adalah kita proyek, ada kontrak yang sudah disetujui dari awal, tetapi ada beberapa perubahan di lapangan karena ya ada masalah satu dan lain hal. Jadi di mana kita ada perseteruan dengan klien gitu, antara penyedia jasa dan klien. Dan di situ kan salah satu harus melakukan kompromi, karena nggak mungkin dong bisa dua-duanya menang. Ya kita kan selalu diskusi untuk mencari salah satu gimana sih biar dia untung, kita juga untung gitu. Dan saya rasa di situ masuknya lebih banyak arah kompromi, karena ya seperti yang saya bilang tadi, kalau udah masuk ke arah industri, keuangan, dan bisa diukur dengan uang, itu akan lebih banyak untung dan rugi aja, plus dan minus saja. Agak-agak kolaborasi itu mungkin lebih ke arah banyak, misalnya kita ingin adakan kerjasama atau apa, atau mungkin kita ada satu masalah nih, saya juga bingung, dia juga bingung, baru di situ kita bisa menemukan sebuah kolaborasi. Tapi kalau ada suatu pertikaian atau ketidaksetujuan atas persetujuan satu sama lain, maka akan lebih banyak komprominya, seperti itu. Kalau contoh nyatanya ya. Sheila mau berpendapat? Mungkin kalau saya sedikit setuju sama Manyan. Kalau misalnya kita ngomongin bisnis,
ini di dalam dunia kerja ya, kalau kita ngomongin bisnis, memang akhirnya akan banyak kompromi gitu. Karena kita pasti, menurut saya itu kompromi lebih ke term yang sering saya pakai mungkin lebih ke mengalah gitu ya. Pasti salah satu sisi ada yang mengalah lah, dan kita nggak bisa menghindari kalau di bisnis itu pasti ada profit, ada loss gitu. Jadi kompromi pasti akan selalu ada. Namun kayak saya sekarang banyak kerja sama anak-anak anak-anak SMA, karena saya kerjanya bantuin mereka dapat scholarship untuk main olahraga atau untuk kuliah di luar negeri. Jadi tapi yang sebenarnya kita tekankan adalah ya lebih banyak di kolaborasi gitu. Di saat mereka masih bisa banyak belajar, di saat mereka masih bisa involve di their community, banyak melakukan kalau kita sebut tuh kayak social work, community involvement, itu kan lebih banyak kolaborasinya di situ. Karena satu, mereka they are interested in that particular field, dua, mereka mau belajar, dan tiga, juga sebenarnya dengan involver mereka itu si community tersebut juga dibantu gitu kan. Jadi sama-sama, kalau menurut saya sih kolaborasi itu lebih berpikir kayak oke, kita bisa ngasih apa, lalu kalau kita ngasih itu, orang lain akan berpikir apa atau merasa apa gitu. Di saat kita bisa nge-sense itu dan bisa mendapatkan keuntungan bersama, itu baru namanya kolaborasi. Menurut saya itu semua kata-kata yang tadi Bu Yuyun sebut menurut saya akan selalu ada gitu di bisnis, di pekerjaan. Cuman kan itu balik lagi gimana caranya kita mengasah skill-skill itu, gimana cara kita menghandle diri kita masing-masing untuk eventually mendapatkan yang sebenarnya kita mau tuh apa, kolaborasi atau kompromi. Kalau if the case is di saat itu kita emang harus kompromi, ya gak apa-apa juga, cuman maksudnya kita juga harus bisa membedakan gitu, bedanya apa dan kita maunya apa gitu. Oke. Nih Pak Harisko, Manyan dan Sheila, banyak banget nih pertanyaan yang masuk nih. Tapi kayaknya memang kita terbatasi oleh waktu ya. Jadi saya akan memilih 2 pertanyaan terakhir untuk mungkin untuk sesi hari ini. Yang pertama ada Bapak Iwa. Terima kasih Bapak Iwa sudah bergabung. Pak Iwa ini dari Bogor. Beliau bilang, saya sangat percaya bahwa siapapun yang membayangkan bahwa ia dapat bekerja sendirian, pada akhirnya ia tidak akan dikelilingi oleh apapun kecuali saingan, tanpa teman. Faktanya adalah dalam hidup tidak akan ada orang yang dapat meningkat sendirian. Pertanyaan dari Bapak Iwa, bagaimana dengan sistem ranking yang saat ini masih berlaku di sekolah-sekolah? Apakah sistem ranking ini masih relevan? Lalu model penghargaan apa yang dapat menjadi pilihan atau alternatif yang menarik untuk anak-anak, agar anak-anak ini dapat terus terpacu meningkatkan kompetensinya tanpa mengejar ranking? Terima kasih. Mungkin dari Sheila dan Manyan dulu, baru ke Pak Harisko, bagaimana? Oke ya, zaman dulu sekolah masih ada ranking nggak sih? Saya baru tahu ada ranking begitu saya kelas 12 ya? 12. Waktu mau masuk kampus saya ya? baru tahu ada. Begitu saya masuk UC dan mau apply kuliah, saya baru tahu ada ranking. Cuman kalau saya personally, menurut saya itu bukan sesuatu yang relevan even buat saya sendiri ya. Karena kalau saya berpikirnya lebih ke saya ada perkembangan diri saya itu ada di mana gitu. Kayak nilai saya tuh mencerminkan apa yang saya lakukan gak sih? Kalau dulu saya mikirnya ya kalau nilai saya jelek berarti sebenarnya ada sesuatu yang salah nih. Ini saya atau atau cara belajar saya atau apalah, maksudnya ada banyak faktor di situ gitu kan. Kalau untuk saya, mungkin kalau Pak Harisko nanti ngomong mungkin akan beda lagi ya, karena maksudnya dia yang mengajar gitu. Tapi menurut saya kalau sebagai murid atau yang ranking itu
tidak relevan untuk saya, tapi mungkin relevan buat orang lain yang menilai level atau standar dari diri saya gitu. Jadi menurut saya, kalau buat saya cari nilai paling baik, saya ngerti konsepnya, nanti eventually kayak itu akan mencerminkan diri saya lah ke orang lain begitu saya berbicara atau misalnya ngerjain tes atau yang lain-lain gitu. Oke. Manya gimana? Relevan nggak sih ranking? Dulu kan sebelum di Madania sekolah saya ada ranking ya. Jadi saya sempat merasakan lah ranking, dan di Madania tidak ada ranking. Kebetulan dulu ranking saya lumayan bagus di sekolah lama saya. Jadi in some sense ada suatu kebanggaan tersendiri saat memiliki ranking yang lumayan tinggi. Ada suatu rasa kesenangan tersendiri lah gitu. Dan saya itu kebetulan orangnya suka banget sama matematika dan fisika. Makanya dulu ikut banyak olimpiade matematika fisika itu. Jadi itu adalah ilmu yang sangat kuantitatif gitu, benar dan salah nggak bisa di tengah-tengah. Jadi saya menikmati ranking itu sendiri karena ranking saya dulu lumayan tinggi gitu. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa memahami yang rankingnya tidak tinggi, salah yang ngomong gitu ya. Nah tapi begitu di Madania saya diperkenalkan oleh sebuah persepsi baru gitu. Begitu saya masuk dari awal udah ditekankan kalau tidak ada ranking, dan dari situ saya merasa ternyata kalau misalnya tidak ada ranking ada seperti apa ya, seperti pagar-pagar yang diangkat seperti itu. Jadi kita bisa lebih bebas, nggak perlu takut salah jawab atau apa, karena dulu di sekolah saya ya masih agak old school ya, masih agak strict antara betul salah. Jadi begitu tidak ada ranking, seperti ada sesuatu pagar yang diangkat, jadi kita bisa lebih bebas menjawab, kita bisa mengutarakan apapun yang kita inginkan tanpa dinyatakan benar atau salah, seperti itu. Dan kalau dulu saya akan merasa sangat diapresiasi ya sama orang tua atau sama guru kalau kita melakukan suatu hal tapi di-appreciate sama mereka. Misal jujur kita kembaliin dompet, atau saya ingat banget dulu pas saya habis olimpiade fisika waktu itu di IPB, habis itu saya pulang naik bus itu sama guru saya. Nah pas di bus saya ngasih duduk ke ibu-ibu tua, ya menurut saya itu ya udahlah biasa aja lah. Nah tapi si guru saya waktu itu begitu nyampe dia bilang, si ibu itu bersyukur banget loh kamu kasih kursinya. Dan justru dengan kayak gitu-gitu tuh jadi, oh gitu ya ternyata ya. Kita nggak pernah sadar kalau kita di-appreciate akan hal kecil kayak gitu, itu akan berarti banyak sih untuk seorang anak. Intinya itu. Baik. Makasih loh sharingnya. Pak Hariswa gimana nih Pak Hariswa? Ya, seperti yang dijelaskan Sila dengan Nanyan tadi, bahwa di Madania tidak menganut sistem ranking. Kenapa? Karena yang kita harus tumbuhkan dari anak-anak adalah self-esteem-nya. Rasa percaya diri anak-anak terhadap apa yang mereka pelajari. Kemudian saya waktu Pak Menteri Muhajir waktu itu beberapa tahun yang lalu ke Madania, sempat saya sampaikan ke beliau langsung tentang ranking dan ujian nasional waktu itu. Kemudian Pak Muhajir mengatakan bahwa itu memang akan kita hapuskan, ujian nasional sekarang sudah dihapuskan, ranking juga saya tidak setuju dengan sistem ranking, kata Pak Muhajir. Tapi dalam implementasinya tentu kita perlu waktu yang cukup. Kemudian yang terakhir tadi dari Pak Iwa, bagaimana menumbuhkan rasa bangga terhadap anak-anak ketika mereka berhasil mencapai pembelajarannya. Nah itu memang kita harus mencari saluran-saluran lain selain ranking itu, karena ranking akan menaikkan satu orang dan akan membuat orang lain down. Kita cari hal yang bisa dinikmati oleh semua anak-anak, apa misalnya selebrasi bersama, learning celebration yang kalau di primary itu kita lakukan, kemudian ada project-project yang kemudian ditampilkan, ada karya-karya seni yang kemudian ditayangkan atau dipamerkan, kemudian juga ada kita 3 ways conference, di mana anak-anak bertemu dengan orang tua, bertemu dengan gurunya sekaligus. Di situ adalah ajang anak-anak menunjukkan bakatnya, menunjukkan siapa dia ke orang tuanya, karena orang yang paling berharga bagi seorang manusia adalah orang tuanya. Terima kasih banyak Pak Hariswa. Ini ada komentar yang masuk dari Bapak Muhammad Derajat. Kolaborasi versus kompetisi, dua kata yang sangat dekat dengan dunia olahraga. Tapi bagaimana menggabungkan keduanya tanpa mengurangi keindahan, keunikan, persaingan, dan respect yang sangat didambakan semua orang. Mungkin Pak Hariswa langsung, Pak. Ya, itu tadi yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa kompetisi harus dimasukkan ke dalam kerangka kolaborasi. Di mana kalau kita berkompetisi, kolaborasinya apa? Tadi kalau olahraga kata Derajat, kalau kita bertanding olahraga dengan orang, siapapun yang menang, dua-duanya dapat keuntungan apa? Sehat. Dapat keuntungan apa? Pertunjukan yang bagus sehingga ada penontonnya, ada berbiaya, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira gitu singkatnya. Baik.
Satu pertanyaan terakhir nih untuk semuanya dari Ibu Diah Indriati. Bagaimana pendapat Bapak, Manyan dan Sheila mengenai orang tua yang memotivasi anak-anaknya untuk berkompetisi di dunia sekolah agar siap berkompetisi di dunia kerja? Nah, bagaimana juga dengan anak-anak yang termotivasi untuk belajar giat agar bisa meraih level penghargaan tertentu atau juara? Dan apakah setuju dengan quote "Life is a competition"? Kita mungkin menjawab cepat saja ya dari Manyan, Sheila, kemudian Pak Haris. Silahkan Manyan. Ya, kalau anak ikut kompetisi sebenarnya bebas kalau memang anak yang mau. Sebenarnya kuncinya adalah nggak apa-apa selama memang anaknya yang mau. Tapi dia menang atau kalah itu di situ yang kuncinya bagaimana si orang tua itu akan bersikap gitu. Kalau dia menang akan bagaimana, kalah itu akan bagaimana. Menurut saya kuncinya di situ. Jadi bukan kompetisi, ikut kompetisinya, tapi kalau dia menang gimana, kalau kalah gimana. Menurut saya sih kuncinya di situ. Dan kalau untuk life is a competition, itu betul. Tapi yang kayak tadi Pak Iwa itu juga bilang, ya kita juga nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi ya harus ada dua-duanya sih kalau menurut saya. Baik. Sheila gimana Sheila? Iya, kalau menurut saya sih memang benar gimana caranya nanti kita menghadapi kita menang atau kalah gitu. Karena kompetisi kita nggak bisa itu pasti akan ada gitu. Jadi gimana caranya kita mengasah skill-skill lain kita, personal skill kita untuk menghadapi nanti kalau kita menang gimana, kalau kita kalah gimana. Saya setuju life is a competition karena menurut saya seumur hidup saya jadi atlet, life is a competition gitu. Dan menurut saya itu salah satu yang nge-boost personality saya. Cuman saya juga nggak membiarkan saya kalah atau saya menang menjadi sebuah halangan buat saya menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi menurut saya itu sih. Baik, terima kasih Pak Haris. Kok mungkin Pak? Ya, saya langsung closing statement aja ya Siap, untuk menjawab ini. Pertama, life is competition, but not only competition. Ya, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana caranya untuk men-trigger anak-anak bisa hidup dalam kompetisi. Tentunya orang tua di rumah harus melatih anak-anak untuk speak up, untuk membicarakan apa yang dia pikirkan, tidak diatur kecuali mereka diberi kesempatan untuk menuangkan atau menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ketahui. Itu yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Sehingga kalau kita mengurus di sekolah tentu ada gurunya yang akan mengusung ini. Tapi kalau di rumah kita harapkan orang tua juga melakukan hal yang sama yang dilakukan di sekolah, yaitu memberikan ruang yang luas kepada anak-anak untuk berekspresi, tentunya dengan koridor-koridor di rumah tangga yang sudah disepakati bersama. Semakin itu disepakati bersama dengan anak-anak, itu jalannya akan semakin mulus karena anak merasakan bahwa itu adalah punyanya dia, ada ownership di anak-anak. Nah, terakhir closing statement-nya adalah kolaborasi itu mirip dengan kita beramal soleh di dunia ini, kita beramal soleh di pekerjaan manapun, kita bekerja dengan baik, kita belajar dengan baik, tapi ingat bahwa ada banyak untuk setiap orang. Surga itu sangat luas, ketika kita ingin ke surga, tidak perlu memasukkan orang ke neraka, tidak perlu mengkafirkan orang untuk masuk ke dalam surga. Karena semua orang di dunia ini bisa masuk ke dalam surga dengan syarat-syarat yang semua orang bisa melakukan itu. Kenapa kita tidak berkolaborasi untuk mencapai surga, daripada kita berkompetisi mencapai surga? Kira-kira kehidupan itu semuanya mirip dengan itu. Amin. Terima kasih Pak Harisko. Amin ya, semoga kita semua masuk surga ya Pak ya. Baik, alhamdulillah webinar dengan tema competition versus collaboration telah usai. Terima kasih kami haturkan kepada 3 narasumber kita hari ini. Terima kasih Manyan, terima kasih Sheila. Terima kasih juga Pak Harisko. Semoga kembali, semoga bisa kembali bergabung hari ini dengan kegiatan yang lain. Terima kasih banyak. Semoga bincang-bincang kali ini banyak memberikan pandangan baru, terutama tentang keterampilan kolaborasi juga kompetisi bagi generasi mendatang tentu saja khususnya, dan juga untuk para peserta webinar hari ini. 3 penanya terbaik akan diumumkan menyusul. Terima kasih sudah bergabung. Semoga berkenan bergabung di webinar kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.